saat ini saya sudah berada di lokasi Tanah Magesen yang diyakini oleh warga sekitar bahwa di sini itu adalah salah satu tempat angker dan sering terjadi hal-hal yang hal-hal mistis yang dialami oleh beberapa warga. Dan ini memang sudah terjadi sejak pada zaman dahulu ya, terjadi sejak dahulu dan hingga sekarang tanah ini masih memiliki aura mistis yang sangat kuat. Dan untuk lebih jauh seperti apa tentang Tanah Magesen ini, nanti kita akan mencoba berjalan-jalan dan kita mengeksplor apa yang akan mungkin apa yang ada di Tanah Magesen ini. Dan nanti kita juga berusaha akan mencari tahu dari warga sekitar yang mungkin juga pernah mengalami hal-hal mistis yang ada di tempat ini. Dan untuk saat ini saya sudah bersama Bapak Indrajit, yaitu salah satu warga di Kelurahan Sukosari, di mana beliau ini salah satu pernah mengalami hal-hal mistis di Tanah Magesen ini, dan juga bahkan beliau ini pernah berkomunikasi, sering berkomunikasi dengan seperti semacam penunggu ya, atau mungkin yang menguasai daerah Tanah Magesen ini. Seperti itu Pak. Iya. Mungkin sedikit bisa diceritakan Pak, untuk Tanah Magesen ini dulunya itu seperti apa? Memang dulunya di situ ada kuburan 3 ya, sebelum dijadikan sungai. Yo. Jadi dulunya sungai ini tidak ada, yang ada kuburan terus dipindah. Jadi maksudnya dulu di sini kuburan lama begitu? Iya. Kuburan lama dan menjadi satu dengan di dalam stasiun bengkel Inka itu ya. Iya. Pak, untuk di dalam sendiri kuburannya itu masih ada ya makamnya itu? Makam lama itu, makam yang tua. Lama ya? Sudah dipindah. Terus ceritanya kemarin juga masih ada satu celungkup makam yang tidak bisa dipindah Pak. Lokasinya di dalam. Di dalam. Iya. Di dalam maksudnya di dalam bengkel stasiun itu. Kalau yang di luar di pinggir di pinggir tangkis sungai itu sudah dipindah. Kalau yang itu 3. Oh ya, untuk penunggu, katanya informasinya Pak Indrajit sendiri pernah berkomunikasi dengan penghuni Tanah Magesen itu Pak. Bagaimana namanya yang satu tuh bandit. Salah satunya. Itu berupa apa Pak bandit? Berupa kayak Belanda gitu. Oh, perwujudannya seperti orang Belanda. Iya. Namanya, tapi bandit itu sebutannya atau mungkin namanya? Sebutannya. Terus yang untuk satunya? Kalau yang cewek itu namanya sama saya Arum. Iya. Yang sering pakai baju merah. Itu berupa apa Pak? Cewek. Mungkin bisa menjelma dengan unsur lain gitu. Namanya Arum Pak ya? Iya. Dan itu sekilas untuk informasi tentang Tanah Magesen dan mungkin beberapa sosok atau beberapa makhluk penunggu dari Tanah Magesen ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan mengeksplor satu persatu lokasi di Tanah Magesen ini. Oke? Gimana Pak? Belum ada kali. Itu kan saya sering, itu ada kayak tempat duduk di dulu begitu. Itu pas saya bilang begini, saya pengen angka, maksud saya pengen minta angka. Berapa besok angka yang keluar itu, terus ada awan yang kayak angka itu 084. Jadi seperti asap rokok awan putih ya, 084 begitu. Berarti itu di atas Pak ya, awannya itu ya. Seperti kupal, berarti seperti begitu mau saya beli terus ada suara
kamu beli mati kok. Dia bilang Oh. begitu. Itu Aku sendiri tidak tahu. Kalau mungkin kalau saya tidak beli cuma kasih tahu orang mungkin tidak apa-apa. Kalau saya sendiri yang beli mungkin saya mati. berarti di mana Pak, lokasinya di mana Pak? Sini, Di sini Pak ya? sini ya. Hmm. Tidak pasti. Jadi itu hanya suara Pak ya yang memperingatkan Iya. Pak Indrajit itu? Iya, iya. Oke. Iya, tunggu anu loh. Dari sini ada pos pantau ya, atau pos penjagaan dari bengkel Pertamina, di mana banyak para petani yang mengalami dan melihat bayangan-bayangan sosok-sosok yang sering sekali nampak atau muncul di pos itu, baik di luar maupun di dalam. Sebetulnya pos ini masih aktif seperti itu, masih aktif dan masih digunakan. Cuma durasinya mungkin hanya beberapa lama gitu ya. Selanjutnya kalau untuk malam hari pos ini kosong. Jadi sehingga mungkin saja dimanfaatkan oleh mereka-mereka makhluk-makhluk itu untuk menampakkan diri kepada warga di sekitar Tanah Magesen atau mungkin bagi para petani seperti itu. Dan kita terus menyusuri jalan. Ya. Untuk Pak tadi seperti diceritakan ada siapa Pak tadi, Pak Arum ya? Arum. Itu kalau untuk lokasinya Arum sendiri itu di sebelah mana Pak? Ke selatan. Di sebelah selatan sungai. Sana. Di dalam. Di dalam bengkel Pertamina, di dalam bengkel Inka. Iya, ini Pak. Biasanya yang sering muncul di sini, yang sering menampakkan diri itu berupa apa saja Pak Indrajit? Cewek. Ya. Terus di situ tadi yang Uh-huh. dekatnya yang saya jaring itu. Yang mana Pak? Yang situ. Uh-huh. Itu waktu memancing itu ya ada bau-bau yang kayak bangkai begitu. Mungkin seperti amis-amis atau mungkin seperti itu. Berarti itu kemungkinan apa Pak? WW atau mungkin apa? Tapi tidak tahu. Tidak tahu ya. Yang jelas. Tapi jelas-jelas itu aroma dari makhluk-makhluk itu Pak ya. Iya, iya. Jadi ini adalah sungai buatan, di mana dulunya itu di sini itu tidak ada sungai. Jadi antara bengkel PT Inka dengan perumahan milik warga ini menjadi satu, karena mungkin karena adanya banjir, untuk pembuangan air dari dalam bengkel PT Inka dan juga dari Jalan Anggrek Ororombo akhirnya dibuatkan sungai. Nah, seperti ini sungainya. Dan sebetulnya dari sini kita juga bisa merasakan ada banyak sekali aura-aura mistis atau aktivitas dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar sungai ini. Banyak sekali. Kalau dapat kita perhatikan sebetulnya banyak gerakan-gerakan dari mereka. Seperti itu. Di sana juga. Kalau dapat memperhatikan sebetulnya di sana itu banyak berkeliaran ya, seperti apa itu. Tapi kita hanya bisa merasakan saja gerakan mereka, kehadiran mereka seperti itu. Dan di Tanah Magesen ini juga masih ada satu pohon trembesi yang masih berdiri di sini ya. Ini diperkirakan pohon trembesi ini juga usianya sudah mencapai sudah lama ini kalau melihat dari bentuk fisiknya. Ini pohonnya.
Pak, untuk bisa ditunjukkan Pak, dulu ada satu makam yang masih ada di luar pagar itu Pak. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana Pak? Bentar. Ini jadi kali. Di sana itu Pak ya? Ya, Dan sekarang sudah dipindah Pak ya? sudah. Dan di sana. Dulunya ini dulunya itu tidak ada sungai, tidak ada kali. Sungainya di sebelah sana. Oh, sungai lurus Pak ya. Jadi ini sungai buatan Pak ya? Ya. Dialirkan keluar, maksudnya biar enggak banjir di situ. Jadi buangan dari dalam bengkel Inka itu Pak ya? Ya, termasuk dari anggrek, jalan anggrek. Oh, jalan anggrek. Ya. Dan ini adalah sungai lama yang seperti diceritakan Pak Idaji tadi. Di sini ada ini adalah sungai lama, tempat ini ya, yang pembuangan air dari jalan anggrek di. Ini yang dulu namanya blender. Blender ya namanya. Oh, ya. Ini Hanya tuh. segini. Begitu saja. Jadi sungainya kecil Pak dulunya Ya. ya. Dulu sungainya itu kecil, namanya Blender. Ya kanal lah, saluran kanal yang hanya segini. Ini dulu jembatannya juga kecil Pak ya? Ini kecil, terus ini kan ada saluran yang ini kanal ini, terus yang asli besar sampai anggrek ini yang terus ke sana. Jadi enggak lewat itu tadi ini yang Langsung ke sana Pak ya? Iya. Berarti ini sementara ini dibuntu ini? Ya? Buntu berarti ini? Ya, sudah dibuntu, sudah diratakan. Dipindah Pak ya sungainya? Udah keluar ini. Ya. Terus untuk yang ada di sini itu seperti apa Pak? Pak Indrajit? Itu ceritanya pas saya ada ayam yang penjaganya sini punya ayam. Keluar ke sini ayam jago besar. Iya. Saya pegang, saya bawa pulang. Begitu saya bawa pulang sama ayah saya dulu bilang, ayamnya siapa itu? Ayamnya penjaga yang jaga di dalam magasen gitu. Nah, terus kembalikan bilang. Terus saya senang-senang, enggak jadi senang, suruh balikan, saya terpaksa maghrib itu lewat sini sendiri ya. Sampai saya lewatnya di sana dulu penjaganya. Saya bilang mau mengembalikan ayam jago itu tadi. Terus sampai di sana diterima sama yang punya, terus saya dikasih uang waktu itu masih 175.000 itu. Itu tahun berapa? 175 rupiah. Tahun berapa itu Pak? Wah, lupa saya, tahunnya mungkin 80-an. Jadi akhirnya ayamnya itu dikembalikan lagi Pak? Iya. Terus saya dikasih uang 175 rupiah, bukan ribu. Jadi ayam itu berarti ayam yang bukan ayam sembarangan artinya? Ya, enggak, memang punyaan bapak ini. Oh. Kan yang jaga sini punya peliharaan begitulah. Terus pulangnya ya di sini ini. Terus kan kayak bapak saya di situ. Terus saya pas nyebrang sini. Oh, yang menemui itu seperti bapak Pak Indrajit. Kucing. Iya. Di sini saya bilang, Pak, gitu. Bentar. Jadi untuk sungainya ini membentang ke utara ya, membelah di area pertanian. Dan ini kayaknya ini untuk yang di sananya itu tembus sampai ke Rejo Agung kayaknya, pabrik tebu Rejo Agung. Seperti itu. Seperti itu. Terus Putih Male. Pak pendete sungai ini, Pak Julius. Jadi yang bapak itu ternyata bukan bapak saya.
Disinilah dulu Pak Indrajit menemukan sebuah ayam jago, kata. Ayam jago yang diyakini memang milik salah satu penjaga bengkel PT Inka, seperti itu. Dan ternyata orang yang menyuruh mengembalikan itu ternyata itu makhluk apa ya istilahnya, makhluk yang menyerupai bapaknya Pak Indrajit ini, seperti itu. Di sini nih lokasinya waktu menemukan ayam ini. Ini tidak tahu kenapa ini ya, lampunya kok kedap-kedip dari tadi. Ini lampu listrik, ini lampu penerangan dari dalam bengkel. Ya Magasen dulu, tapi sekarang NKI. Oh jadi Magasen nggih. Ya, bengkel. Magasen itu ya ini tempatnya pabrik kereta api Madiun sekarang. Oh seperti itu. Jadi Magasen itu nama bengkel PT Inka itu Pak ya, dulu tempat untuk merakit gerbong-gerbong kereta api seperti itu. Dan demikian tadi petualangan kita malam hari ini di Tanah Angker Magasen. Dan di sini tadi kita banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Indrajit kaitannya dengan keberadaan kuburan lama yang berada di dalam bengkel PT Inka atau bengkel kereta api itu ya. Dimana dulunya Tanah Magasen ini menjadi satu dengan kawasan perkampungan di wilayah Sukosari tentunya ya. Dan pada akhirnya hingga ada batas sungai yang dibikin oleh warga mungkin juga dari PT Inka untuk sebagai pembuangan air dari dalam bengkel maupun dari buangan air dari Jalan Anggrek di Ponorogo, Ororombo seperti itu. Dan tadi juga Pak Indrajit sempat bercerita bahwa di sini ada dua makhluk halus atau mungkin dua sosok yang menghuni menguasai Tanah Magasen itu, yaitu Mbah Bandit dan juga Mbak Arum. Seperti itu. Oke, untuk sementara seperti itu petualangan kita malam hari ini, dan kita mungkin sampai berjumpa nanti kita untuk di tempat yang lain, di suasana yang lain, dan juga masih di channel. Terima kasih.